Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan kita, sehat kita, kuat. Haleluya. Mari seperti biasa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dan kita masuk dalam penyembahan. Karena Yesus adalah roh adanya, maka kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Mari semua mengikuti memuji Tuhan ya. Ini lagu lama, pasti semua hafal lagu ini. Tuhan itu bisa lakukan apa saja. Dia sungguh ajaib. Dia sungguh menakjubkan buat setiap kita. Haleluya. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Benar Bapak, percayalah saudara bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas buat saudara. Tuhan dapat melakukan apa saja untukmu. Yang sekiranya mustahil bagi kita, tidak mustahil baginya. Wow, haleluya, amin Tuhan, amin. Sangat mungkin bagiku, amin, amin. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, amin. Bukan karena kekuatan, amin, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, apa yang terjadi? Amin, 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 amin. Sungguh tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Percayalah saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Semua dapat Kau lakukan, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, amin, itu sangat mungkin bagimu, amin, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada roh Tuhan yang ada di dalam saudara, tinggal dan datang kepada saudara. Mujizat itu nyata, amin. Aku tak berdaya, amin. Kuasa-Mu yang sempurna, amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh haleluya. Namun roh-Mu ya Tuhan, amin. Ketika ku berdoa, amin, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya.
sungguh percaya Yesus. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat-Mu kan nyata. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Mujizat-Mu pasti nyata Tuhan, ketika kami percaya kepada kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Kami percaya Bapa. Sungguh Tuhan, ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat itu nyata bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang sangat menakjubkan bagi kami. Bapa terima kasih, sebentar kami akan duduk manis seperti Maria Tuhan. Ada di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu kami kerjakan dan kami lakukan ya Bapa. Maka mujizat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul menakjubkan. Apa sih menakjubkan? Kita masuk di dalam Markus 2 ya, ayat 1. Di sana dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Kalau ada orang lumpuh yang dari lahir itu bisa sembuh, atau orang lumpuh yang tidak dari lahir bisa sembuh, itu takjub nggak? Takjub. Orang banyak yang heran, banyak yang heran. Nah, hari ini saya mau memberitahukan kuasa Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa. Kita baca yuk di dalam Markus 2 ini, dalam pembacaannya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dan di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara, Bapak Ibu atau saudara-saudari ya yang belum menikah sekalipun, terjadi kemustahilan dalam segala hal, mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, mungkin dalam apa aja ya, keuangan, terus apa aja deh gitu ya, yang sangat menakjubkan, sakit disembuhkan yang sekian puluh tahun, banyak pergumulan, Tuhan buka jalan, wow, itu sangat menakjubkan sekali, amin. Ketika ketakjuban ini boleh terjadi, itu saudara harus percaya bahwa apa yang ditulis di Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini sungguh nyata pekerjaan Tuhan yang luar biasa buat kita orang-orang yang percaya. Di dalam Injil Markus ini kumpulan cara kerja Tuhan. Jadi saudara, kalau mau lebih jelas, mari kita baca dari Markus pertama sampai dari perikop Markus seluruhnya ya. Jadi dari kitab Markus ini, dari setiap perikop-perikop yang ada, saudara perhatikan di situ berbicara tentang mujizat dan mujizat. Sudah dicatat pembacaan hari ini dari Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil dalam poin-poinnya ya. Karena yang mau saya tunjukkan itu kemustahilan ini yang Tuhan kerjakan, menakjubkan ini. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh sebagai bukti kuasanya untuk mengampuni dosa manusia, takjublah orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Lalu mereka memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Lebih dari 12 kali dalam Injil Markus kita membaca tentang orang-orang yang memberi reaksi serupa terhadap perkataan dan pelayanan Kristus. Semua banyak yang heran dengan pelayanan Kristus. Saudara anak-anak Kristus, saudara percaya dengan Yesus Kristus, maka mujizat yang besar akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu yang sakit disembuhkan, yang gak punya uang Tuhan akan kirim burung gagak, yang tidak punya pekerjaan Tuhan akan berikan pekerjaan, yang saudara berurusan dengan keuangan,
Jangan menjadi budak uang, tapi jadikanlah uang itu budak saudara. Maka berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan. Untuk berbicara uang, berbicara kesembuhan, ada semua di Injil Markus ini. Bapak Ibu bisa membaca dari Injil Markus pertama sampai selesai. Di dalam Injil Markus ini ada 16 pasal ya, itu baca semua. Nanti di sini saudara akan menemukan banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Yesus sampai kepada pelayanan Yesus buat kita ya. Kata yang diterjemahkan sebagai takjub atau heran. Semua orang banyak yang takjub dan heran. Di sini pun bukan cuma berbicara masalah kesembuhan, tetapi memperingatkan kepada orang yang kaya. Di dalam Markus 10 saya ambil dalam poin-poinnya saja ya. Sudah dicatat toh Markusnya? Sudah dari pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya sekarang mengajak Bapak Ibu ke Markus 10 ayat yang ke-23. Selain kesembuhan, Tuhan juga memperingatkan kepada kita, hai bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga besar, para ini yang kaya-kaya, miliarder, triliunan uangnya, triliun tuh ya. Nah, itu mari di sini orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kenapa? Nanti Bapak Ibu baca sendiri dari judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ini. Di ayat 23 kita baca sebentar di sana. Markus 10:23 ya, dan alangkah ini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini diperingatkan kepada orang-orang yang berduit. Kalau saudara mau memberi, berilah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kalau sudah memberi, biar uang itu mau dibuat apa urusannya dia. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Waduh, kenaan dan sudah nggak usah dipikirkan. Saudara mau diberkati dengan limpahnya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan nggak butuh uang, yang membutuhkan uang itu adalah manusia ini. Ketika saudara memberikan satu contoh kepada hamba Tuhan gitu ya, satu contoh kepada orang-orang yang melayani Tuhan, sudah, jangan dipikirkan lagi, sudah ada niat hati itu. Kecuali ada yang lain gitu ya. Nah, itu berbicara tentang orang yang kaya sukar masuk surga. Yang tadi orang yang lumpuh disembuhkan, yang kedua orang yang kaya sukar masuk surga, yang ketiga kita lihat, saya mengambil contoh dari Markus 5. Markus 5 ini berbicara Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang berhubungan dengan syaitan gitu ya, dengan setan-setan. Tuhan Yesus juga berkuasa. Orang-orang yang melihat seorang pria dilepaskan dari kerasukan setan, yaitu rohnya legion. Di ayat 20 yuk kita baca di sana. Markus 5 ayat yang ke-20. Ini berbicara tentang ketakjuban. Saudara takjub dengan kuasa Tuhan. Ini di sini orang lumpuh disembuhkan, orang kaya sukar masuk surga. Jadi diperingatkan dan ditunjukkan kepada kita. Nanti baca masing-masing ya. Terus orang kerasukan setan Tuhan juga sembuhkan. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Perkataan di sini cuma takjub dan heran. Kata yang diterjemahkan sebagai takjub dan heran dalam bahasa aslinya mengandung suatu makna terperosok dalam kondisi terkejut atau takut atau keduanya. Terkadang kita mungkin merasakan hal yang sama ketika berjumpa dengan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Allah. Loh, aku kok ditegur gitu. Loh, seperti Adam dan Hawa ketika, di mana engkau Adam? Hai Adam, di mana engkau Adam? Nah, karena apa? Karena kita kurang percaya.
percaya kita telah berbuat dosa, kita telah berbuat salah, sehingga Adam dan Hawa sembunyi. Tuhan tahu semuanya apa yang ada pada hati saudara. Ketika firman Tuhan ini saya sampaikan, mungkin ada juga yang berkata, "Allah wis pateni cepret," gitu ya. "Allah firman ini pancetai cepret," gitu. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka semuanya menjadi yang indah. Jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan bersungut-sungut. Itu bukan cuman punya saya. Kalau saudara mau melihat YouTube yang punya siapapun, nggak usah dikomeni ya. Lebih baik kalau Bapak Ibu nggak suka langsung aja dilewati gitu. Nggak usah dipergunjingkan dan diperdebatkan. Saudara mau diberkati, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus tidak terikat oleh batasan atau harapan kita. Percaya, dia berbicara dan bertindak dengan kuasa dan hikmat yang jauh melampaui akal kita. Saya catat demikian. Dengan rasa hormat dan kekaguman, marilah kita mendengar perkataan Yesus dan mencari jamahan tangannya yang berkuasa untuk mengubahkan. Jadi tidak usah membahas tentang firman yang menyampaikan si A si B begini dan begitu, orangnya begini dan begitu, itu tidak penting. Yang terpenting marilah saya mengajak saudara untuk mendengarkan perkataan Yesus dan mencari jamahan tangannya yang berkuasa untuk mengubah hidup saudara dan saya, hidup kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami akan terus Bapa melihat di dalam Markus. Kami akan terus membaca. Kami akan masuk di sana Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Ketika mereka tenang Tuhan untuk membacanya, maka hikmat yang dari sorga turun atas anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan hamba-Mu buat mereka semua untuk dimengertikan di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka boleh heran, mereka boleh takjub Bapa dengan pekerjaan kuasa yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi setiap kami yang sangat-sangat membutuhkannya. Baik yang sakit, baik yang dalam kesukaran, baik yang tidak ada jalan keluar, baik dalam segala keterbatasan mereka boleh takjub karena ada Roh Kudus di rumah mereka masing-masing. Bapa, berkatilah Tuhan, turunkanlah berkat atas anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.